Polisi menggagalkan upaya penyelundupan pekerja migran ilegal yang akan dikirim ke Malaysia melalui jalur laut. Dua petinggi kampus di Sumatera Barat juga ditetapkan sebagai tersangka karena mempekerjakan mahasiswa di Jepang dengan modus magang. Dalam video amatir yang kami peroleh, sebanyak 14 korban tindak pidana perdagangan orang langsung dibawa ke Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Riau. Sebelumnya, mereka berusaha diselundupkan ke Malaysia melalui jalur laut. Selain di Riau, polisi juga menggagalkan penyelundupan 14 pekerja migran ilegal di Batam dan Dumai. Total ada 28 korban yang berhasil diselamatkan. Dan polisi juga mengamankan 6 tersangka pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selalu mereka mengiming-imingi pekerjaan yang layak, ya. Itu kan bermacam-macam jenis pekerjaan di Malaysia itu. Namun demikian biasanya mereka pasti ingkar janji, dari janji yang diharapkan mungkin gaji mereka misalnya Rp5.000, tapi biasanya mereka tidak pernah menepati janji itu. Dan pemberangkatan mereka sekali lagi non-prosedural, artinya tidak dilengkapi dokumen yang sah, tidak membawa paspor dan sebagainya. Di tempat terpisah, Bareskrim Polri juga mengungkap tindak pidana perdagangan orang dengan modus mengirim mahasiswa untuk magang ke perusahaan di Jepang. Bukannya magang, sejumlah mahasiswa justru dipekerjakan sebagai buruh secara tidak manusiawi. Korban dipaksa bekerja selama 14 jam sehari. Korban bekerja 14 jam dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 selama 7 hari dalam seminggu tanpa ada libur dan istirahat. Kemudian istirahat hanya diberikan waktu 10 sampai 15 menit untuk makan dan tidak diizinkan melakukan ibadah. Sebagai upah, mahasiswa tersebut mendapat imbalan Rp5.000 atau setara Rp5 juta per bulan. Namun angka itu masih harus dipotong Rp2 juta sebagai dana kontribusi ke kampus. Kasus ini terungkap setelah 9 mahasiswa yang dipekerjakan melapor ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jepang. Berdasarkan laporan ini, polisi kemudian menetapkan 2 petinggi kampus Politeknik di Sumatera Barat sebagai tersangka. Muhammad Subadri Arifki dan Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.